Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sirwandari dengan BP 18531055 jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance yang diproseskan dengan ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Direksi serta porsi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Studi empiris pada perusahaan Consumer Goods Syariah di Indonesia tahun 2020. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bu Vimatista Putriana, SCAKM HCPHCCA yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan skripsi saya ini. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada dosen penelaa saya yang nantinya akan memberikan masukan dan kritikan guna untuk memperbaiki skripsi saya, serta kepada teman-teman nantinya yang akan menyaksikan video saya. Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri 5 tahap. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu isi jawab pustaka, yang ketiga itu metode penelitian, yang keempat itu hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, langsung saja masuk yang pertama yaitu pendahuluan, di mana konsep mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR telah banyak diterapkan di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir, karena konsep CSR bagi setiap perusahaan merupakan inti dari etika bisnis, di mana menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR bagi setiap perusahaan merupakan sebuah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui kerjasama sinergis antar karyawan perusahaan, keluarga karyawan beserta komunitas tempat dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau biasa disebut dengan triple bottom line, serta tambahan aspek prosedur. Hal tersebut berarti bahwa CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang memaksimalkan dan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan untuk terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat, di mana perkembangan CSR Indonesia telah mengalami banyak peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berbagai perusahaan telah mulai menunjukkan komitmennya dalam menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan atau unit bisnis yang melaksanakan pelaporan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutannya. Konsep CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah. Orientasi perusahaan yang menuju pada kepedulian terhadap manusia dan lingkungan sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ditekankan pada konsep syariah dalam dimensi perusahaan. Perkembangan CSR dalam ekonomi Islam berdampak pada meningkatnya perhatian masyarakat akan pelaporan tahunan. Instansi atau lembaga syariah diharapkan dapat meningkatkan dan menyajikan lebih banyak informasi dalam dimensi religi, sebab pengungkapan informasi yang relevan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan membuat keputusan, khususnya pengambil keputusan muslim. Kerangka pelaporan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah dibutuhkan untuk tercapainya tujuan akuntabilitas dan transparansi bagi entitas syariah, di mana Hanifah 2002 memperkenalkan Islamic Social Reporting dengan prinsip dan konsep yang dijabarkan dalam 5 tema, yaitu pendanaan investasi, produk, karyawan, sosial, dan lingkungan, di mana Outman 2009 menambahkan satu tema yaitu tata kelola perusahaan. Hanifah 2002 mengungkapkan bahwa kerangka konseptual ISR dikemukakan adanya keterbatasan dalam pelaporan konvensional. Dengan adanya kerangka konseptual ISR ini, diharapkan dapat membantu dalam pengambil keputusan bagi pihak muslim, serta membantu perusahaan dapat melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat, di mana kerangka ISR ini sendiri menjadi guideline bagi perusahaan untuk membuat laporan tahunan sesuai dengan syariah. Pengungkapan ISR dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya itu corporate governance, di mana CG ini sendiri merupakan sistem atau aturan yang mengatur dan mengelola serta mengawasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan guna untuk memperoleh nilai tambah, di mana struktur dewan atau struktur pengurusan entitas menjadi salah satu organ penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Komponen CGI sendiri yang digunakan dalam penelitian ini itu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan suatu informasi dari ASR, di mana Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosialnya kepada stakeholder. Penelitian akan dilakukan untuk menguji pengaruh corporate governance yang diproyeksikan dengan ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Direksi, serta posisi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan berindeks syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah di Indonesia. Sektor perusahaan yang diuji yaitu perusahaan pada consumer goods pada tahun 2020 di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang tadi diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan consumer goods berindeks syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah di Indonesia. Yang kedua itu apakah terdapat pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan consumer goods berindeks syariah yang terdapat di DES Indonesia. Dan yang terakhir itu apakah terdapat pengaruh posisi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan consumer goods berindeks syariah yang terdapat di Daftar Efek Indonesia.
Untuk tujuan penelitian ini sendiri, itu yang pertama itu melihat apakah ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan nyasar pada perusahaan customer good yang berindik syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia. Yang kedua sendiri itu merupakan melihat apakah ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan nyasar, sedangkan yang ketiga itu melihat apakah porsi kepemilikan publik atas saham memiliki pengaruh terhadap pengungkapan nyasar pada perusahaan customer good berindik syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah di Indonesia. Sedangkan untuk manfaat penelitian sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Di mana teoritis di mana itu diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan serta secara ilmiah serta menjadi bahan untuk referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan untuk praktis yaitu bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pengungkapan nyasar. Selain itu, penelitian digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana. Sedangkan untuk pihak perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambil keputusan terkait ISR serta lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan ini sendiri dan menerapkan prinsip syariah. Sedangkan untuk calon investor sendiri dapat menjadi bahan pertimbangan dan penilaian serta memberikan pandangan baru kepada investor sebelum menentukan sebuah keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya itu landasan teori. Teori yang pertama digunakan yaitu teori legitimasi, di mana prinsip teori legitimasi adalah kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat yang mengharapkan perusahaan untuk melakukan berbagai tindakan yang diinginkan secara sosial sebagai imbalan atas penerimaan mereka sebagai lembaga yang sah dalam masyarakat. Di mana teori ini menyebutkan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi serta dapat mencapai kesuksesan jika bertindak sesuai dengan batas serta norma yang ada dalam masyarakat. Secara tidak langsung dikatakan bahwa suatu perusahaan harus selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan serta masyarakat, karena keberlangsungan hidup bergantung pada hubungan tersebut. Di mana dalam konteks penelitian ini, upaya untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kepatuhan perusahaan dengan prinsip Islam, di mana bentuk penelitian ini diimplementasikan dalam melakukan pengungkapan CSR berbasis syariah dalam laporan tahunan. Yang kedua itu teori agensi, di mana teori ini menjelaskan apabila dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan, maka akan timbul adanya konflik keagenan di mana pemegang saham selaku pemilik mengharapkan manajemen untuk melakukan berbagai layanan bertujuan untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham, sedangkan untuk manajemen perusahaan bertindak untuk meningkatkan keuntungan pribadi sendiri. Salah satu bentuk pengawasan untuk mengatasi dan mencegah hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme corporate governance yang baik, di mana berdasarkan teori keagenan diterapkan dalam CG ini untuk mengukur dari segi komposisi dewan. Anggota dewan dapat meningkatkan pengungkapan CSR karena dapat melakukan perbandingan dari berbagai pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik. Maka dari itu teori agensi hadir tidak hanya untuk mengatasi konflik keagenan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dalam hal ini agar mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan, di mana para stakeholder akan puas melihat perusahaannya mengungkapkan pertanggungjawaban sosial sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan laba dari perusahaan. Yang ketiga itu teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori, di mana teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, di mana stakeholder merupakan semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholder perusahaan terdiri dari berbagai macam pihak, yaitu seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, karyawan perusahaan, dan masyarakat umum. Di mana perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga untuk memberikan manfaat bagi sekitarnya. Di mana asosiasi teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial dan lingkungan dengan harapan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk pemangku kepentingan. Selanjutnya itu Islamic Social Reporting, di mana ISR merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan dan perekonomian, tetapi juga perspektif spiritual yang menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan, di mana ISR sendiri adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks pengungkapan ISR sendiri dikembangkan dari kategorikan dalam 5 tema oleh Hanifah dan menambah 1 tema dari Otman, di mana diantaranya yaitu keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya itu corporate governance, di mana corporate governance merupakan suatu sistem atau aturan yang mengatur, mengelola, serta mengawasi perusahaan dan menjalankan keinginan perusahaan untuk memperoleh nilai tambah, di mana efektivitas tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mendukung adanya perkembangan berkelanjutan melalui kualitas informasi yang diungkapkan. Di mana salah satunya itu ukuran Dewan Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini. Dewan Komisaris merupakan organ perseorangan yang
tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan CG ini sendiri, di mana merupakan suatu mekanisme yang mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan. Sedangkan Dewan Direksi merupakan jembatan antara pemegang saham dan pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan, di mana Dewan Direksi merupakan faktor penting dari tata kelola perusahaan, berfungsi sebagai memberi arahan dan mengawasi urusan entitas perusahaan serta memastikan bahwa itu harus dikontrol dan dikelola dengan baik. Selanjutnya itu kepemilikan pabrik atas saham, di mana kepemilikan pabrik diduga dapat mempengaruhi terhadap pengungkapan ISR, di mana kepemilikan pabrik atas saham ini sendiri dimiliki oleh masyarakat dengan proporsi kepemilikan di bawah 5%, di mana populasi penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, sehingga keberadaan investor pabrik akan mendorong perusahaan dalam hal ini mengungkapkan tanggung jawab sosial yang berdasarkan pada prinsip Islam agar investor dapat menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu pasar modal syariah, di mana kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana penerapan prinsip syariah melekat pada instrumen yang diperjualbelikan, di mana pada transaksi tersebut diatur oleh fatwa Yayasan MUI, sedangkan untuk konsekuensi dari instrumen tidak menganut prinsip syariah tidak akan dipraktekkan dalam operasional pasar modal syariah. Dalam menentukan atau menyeksai efek syariah, BPOM dan LK dibantu oleh Yayasan MUI. Hal tersebut dimaksudkan agar penggunaan prinsip syariah di pasar modal dapat menyeleksi efek yang memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal. Sedangkan Yayasan MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, di mana pada tahun 2017 penelitian dilakukan oleh Hasan et al. Mendapatkan hasil bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan ISR, di mana hal ini sejalan dengan penelitian Usama dan Andayani yang mendapatkan hasil bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Sedangkan 2018 penelitian dilakukan oleh Pratiwi dan Andayani mengemukakan bahwa ukuran Dewan Komisaris juga tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Sedangkan Syardi 2018 mengemukakan hasil yang berbanding terbalik, yaitu ukuran Dewan Komisaris mempengaruhi pengungkapan ISR. Pengaruh ini bersifat secara positif, di mana pada tahun 2019 Sarina Hamayunita melakukan penelitian yang mendapat hasil bahwa kepemilikan pabrik atas saham berpengaruh secara negatif kepada pengungkapan ISR. Sedangkan pada tahun 2020 penelitian dilakukan oleh Kusumawati dan Audina mengemukakan bahwa ukuran Dewan Direksi tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Sedangkan Setiawan mengemukakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan ISR. Pada tahun 2021, penelitian dilakukan oleh Hussein et al. Berbanding terbalik dengan penelitian dilakukan oleh Kusumawati dan Audina, di mana mereka mendapatkan hasil bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh secara positif pada pengungkapan ISR. Namun, pada penelitian Murdiansyah mengemukakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk kerangka penelitian deskripsi ini yaitu corporate governance yang diproseskan dengan ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Direksi serta porsi kepemilikan pabrik atas saham mempengaruhi dari pengungkapan ISR. Sedangkan untuk hipotesis penelitian, yang pertama yaitu H1 ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, H2 ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan H3 porsi kepemilikan pabrik atas saham berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Selanjutnya itu bab 3 mengenai metode penelitian, di mana desain penelitian ini sendiri merupakan penelitian kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk populasi dari penelitian ini sendiri merupakan perusahaan konsumasi yang berindeks syariah yang terdaftar di daftar efek syariah Indonesia yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 dan menggunakan purposive sampling. Di mana untuk desain sumber data ini sendiri merupakan data sekunder dengan annual report yang dipublikasikan oleh perusahaan, dapat melalui website perusahaan sendiri atau maupun dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya itu variabel penelitian, di mana variabel dependen ini sendiri merupakan Islamic Social Reporting, di mana untuk skoran dari ISN sendiri merupakan jumlah skor yang dipenuhi dibagi dengan skor maksimum. Sedangkan untuk variabel independen sendiri, yang pertama itu ukuran Dewan Komisaris, di mana menggunakan jumlah dari Dewan Komisaris sendiri, dan ukuran Dewan Direksi merupakan jumlah dari Dewan Direksi sendiri. Sedangkan untuk porsi kepemilikan pabrik atas saham sendiri yaitu saham yang dimiliki oleh pabrik dibagi dengan total saham perusahaan. Selanjutnya itu metode analisis data, di mana pada penelitian ini menggunakan 3 cara. Yang pertama itu uji asumsi klasik, yang kedua uji analisis deskriptif, sedangkan yang ketiga itu uji hipotesis.
Baiklah, selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana sampai digunakan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan jumlah 49 perusahaan. Hal ini didapat dari populasi sebanyak 50 perusahaan dikurangi dengan satu perusahaan tidak menampilkan laporan tahunannya pada tahun 2020. Hasil penelitian pertama itu uji asesmen klasik, di mana pada uji normalitas, hasil dilihat dari uji normalitas di atas bahwa data penelitian sudah berdistribusi normal. Dibuktikan dengan asumsi 0,2 yang lebih besar dari tingkat signifikan penelitian sebesar 0,05. Oleh karena itu, data dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya karena data penelitian telah berdistribusi normal. Selanjutnya itu uji multikolinearitas, di mana pada hasil uji ini didapat bahwa diketahui nilai dari toleransi dari semua variabel pada setiap model regresi lebih besar daripada 0,1 dan nilai V-nya sendiri untuk semua variabel pada setiap model regresi kurang dari 10. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap model regresi yang digunakan pada penelitian. Pengujian selanjutnya itu uji heteroskedastisitas, di mana pada hasil uji ini penelitian menunjukkan hasil signifikan dari tiap model regresi yang digunakan lebih besar daripada 0,5, yang berarti bahwa data dan penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Pengujian selanjutnya itu statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, informasi atas tabel dalam model regresi ini dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama untuk ukuran dewan direksi, di mana pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka minimum ukuran dewan direksi sebanyak 2 orang yang terdapat pada annual report di beberapa perusahaan. Angka ini cukup banyak ditemui pada struktur dari dewan direksi perusahaan. Sedangkan angka maksimum dari ukuran dewan direksi sebanyak 10 orang didapat dari pengungkapan annual report PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Unilever Indonesia. Sedangkan untuk nilai rata-rata dari ukuran dewan direksi dari seluruh sampel penelitian ini sendiri 4,45 dengan standar deviasi 2,112. Yang selanjutnya itu untuk ukuran dewan komisaris, di mana pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka minimum ukuran dewan komisaris sebanyak 2 orang yang terdapat pada annual report di beberapa perusahaan. Angka ini cukup banyak ditemui pada struktur dari dewan komisaris perusahaan. Sedangkan untuk angka maksimum dari ukuran dewan komisaris adalah sebanyak 8 orang, didapat dari pengungkapan annual report PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya itu kepemilikan saham publik, di mana dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa posisi kepemilikan saham atas publik terendah sebesar 11% dimiliki oleh PT Diamond Food Indonesia Tbk, sedangkan posisi kepemilikan saham atas publik maksimum sebesar 81,8%. Posisi kepemilikan ini dimiliki oleh PT Inti Agri Research, sedangkan untuk rata-rata posisi kepemilikan publik atas saham dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 22,7% dengan standar deviasi 0,169. Sedangkan untuk ISR sendiri, di mana tujuan dari pengungkapan ISR adalah untuk menyampaikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi dari seluruh masyarakat. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pengungkapan jumlah ISR paling sedikit sebanyak 0,3 yang dimiliki oleh PT Pratama Abadi Nusa. Sedangkan untuk pengungkapan ISR paling banyak sebesar 0,84 yang dimiliki oleh PT Kimia Farma dan PT Industri Jamu, serta Farmasi Sido Muncul. Sedangkan untuk rata-rata pengungkapan item ISR sendiri sebesar 0,65 dengan standar deviasi 0,11867. Selanjutnya itu analisis regresi linear berganda, di mana pada persamaan regresi linear berganda dapat diperoleh dari tabel di atas sebagai berikut, yaitu ia sama dengan 0,519 ditambah 0,0110 X1 tambah 0,033 X2 dikurang 0,144 X3 Interpretasi dari persamaan regresi nilai berganda di atas sendiri merupakan sebagai berikut, di mana yang pertama untuk nilai konstanta dari unstandardized coefficient sebesar positif 0,519, di mana angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada variabel bebas, dalam hal ini ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan porsi kepemilikan publik atas saham, maka nilai pengungkapannya sebesar 0,519. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel corporate governance yang diproyeksikan dengan ukuran dewan direksi bernilai positif 0,10. Hal ini berarti bahwa apabila ukuran dewan direksi dinaikkan 1, maka akan meningkatkan pengungkapan ISR sebesar 0,10 dengan ketentuan variabel independen lainnya konstan atau 0. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi variabel corporate governance yang diproyeksikan dengan ukuran dewan komisaris bernilai positif 0,33. Hal ini berarti bahwa ukuran dewan komisaris dinaikkan dengan satu satuan, maka akan meningkatkan pengungkapan ISR sebanyak 0,33 dengan ketentuan variabel independen lainnya konstan atau bernilai 0.
Selanjutnya itu nilai koefisien regresi variabel porsi kepemilikan saham atas publik, di mana bernilai negatif 0,144. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan satu nilai porsi kepemilikan saham atas publik, maka nilai pengungkapan hasil akan meningkat sebesar minus 0,144. Dalam hal ini berarti mengurangi nilai dari pengungkapan hasil dengan ketentuan variabel independen lainnya konstan atau bernilai 0. Berikutnya itu koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear berganda pada tabel di atas diperoleh bahwa nilai HCR square sebesar 0,338 atau 33,8%. Hal ini berarti bahwa 33,8% variabel pengungkapan hasil dapat dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan saham atas publik. Sementara sisanya sebesar 66,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berikutnya itu uji signifikan parsial atau uji T, di mana hasil uji T pada tabel di atas dapat diartikan bahwa yang pertama, ukuran dewan komisaris, di mana hipotesis yang diuji dari variabel ukuran dewan komisaris terhadap variabel pengungkapan dasar ada sebagai berikut. H1, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari hasil analisis linear berganda sendiri diperoleh dengan signifikan 0,011, yang ini lebih kecil daripada 0,5, yang artinya bahwa terdapat pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, sehingga hipotesis diterima. Yang kedua yaitu ukuran dewan direksi, di mana hipotesis yang diuji dari ukuran dewan direksi terhadap variabel pengungkapan dasar ada sebagai berikut. H2 yaitu ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari hasil regresi linear berganda diperoleh bahwa nilai signifikan 0,232. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, sehingga hipotesis ditolak. Yang ketiga itu porsi kepemilikan saham atas publik, di mana hipotesis yang diuji dari variabel ini terhadap variabel pengungkapan dasar ada sebagai berikut. Porsi kepemilikan saham atas publik berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai signifikan sebesar 0,102. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas porsi kepemilikan publik atas saham terhadap variabel terikat pengungkapan dasar secara parsial, sehingga hipotesis ditolak. Berikutnya itu uji signifikan simultan atau uji F. Dari hasil analisis regresi berganda berdasarkan tabel di atas bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesarnya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh nyata atau signifikan dari variabel bebas yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan saham atas publik secara simultan atau bersama-sama terhadap pengungkapan dasar pada perusahaan consumer good berindeks syariah yang terdaftar di B tahun 2020. Baiklah, terakhir yaitu penutup, di mana kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan dasar pada perusahaan consumer good berindeks syariah yang terdaftar di DES Indonesia. Yang kedua itu tidak terdapat pengaruh ukuran dewan direksi, begitu pula dengan porsi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan dasar pada perusahaan consumer good berindeks syariah yang terdaftar di daftar efek syariah Indonesia. Sedangkan untuk implikasi penelitian, yang pertama itu pengaruh kepemilikan saham atas publik terhadap pengungkapan dasar berimplikasi bahwa sebesar apapun kepemilikan publik atas suatu saham perusahaan tidak akan berdampak pada luas atau sempitnya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara islami. Sedangkan yang kedua yaitu penelitian ini dapat meningkatkan pegangan strategis dan wawasan manajemen puncak terhadap perumusan strategis mereka untuk CSR, sebab ukuran dewan komisaris dari suatu perusahaan mempengaruhi dari luas atau sempitnya dari pengungkapan ISR suatu perusahaan. Selanjutnya itu keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain adalah yang pertama, pengujian objek penelitian hanya sebatas pada perusahaan sektor consumer good dengan periode penelitian cukup pendek yaitu tahun 2020. Yang kedua, sumber informasi yang digunakan pada penelitian ini hanya berupa laporan tahunan perusahaan sehingga masih kurang memberikan informasi tentang perusahaan. Yang ketiga, indeks CSR yang digunakan hanya berasal dari penelitian Hanifah, Othman, dan beberapa modifikasi dari penelitian Hozier dan Yudo. Yang keempat, struktur corporate governance pada penelitian ini hanya diproyeksikan untuk ukuran dewan komisaris dan direksi, sehingga penggunaan variabel ini belum cukup mencerminkan corporate governance secara keseluruhan. Sedangkan untuk saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya antara lain ialah yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berasal dari sektor-sektor perusahaan lainnya dan menambah jumlah sampel penelitian dan memperpanjang periode waktu penelitian. Yang kedua, menambah sumber pengungkapan informasi lainnya dari perusahaan agar lebih menggambarkan kondisi perusahaan. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat pengembangan indeks pengungkapan dasar sesuai dengan kondisi yang ada.
Sedangkan yang terakhir itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan proksi lain untuk mengukur pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan ISR. Baiklah, sekian presentasi dari skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.